Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni warzuqna. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika syahidin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah yang kita katakan secara betul tepatnya tanggal 1 Januari 2026 bertepatan dengan Sya'ban. Juga kepada pendengar FM pada saat juga dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kesehatan saat kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah kita, baik ibadah Allah maupun ibadah kita. Artinya ibadah yang langsung kepada Allah, belum kepada kita, dan juga belum kepada kita, ibadah sosial. Karena kita diperintahkan Allah untuk senantiasa beribadah kepada dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Saya tak ciptakan jin, kata. Saya tak ciptakan manusia illa liya'budun, kecuali mereka untuk bertakwa kepada Aku. Jadi diberikan Allah kita kesehatan itu, syukur kita itu pergunakan kepada beribadah kepada Allah Subhanahu. Seperti ibadah sholat, ibadah puasa sunnah karena belum puasa Ramadan, bersedekah, dan lain sebagainya. Banyak syukuran kita tentang kesehatan ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabun. Jika kamu syukur, kata Allah, niscaya saya tambah aku, kata Allah. Tapi ketika kamu angkat dengan aku, inna adzabi lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih, teguran sangat pedih, siksaku sangat pedih. Mungkin di penghujung tahun 2024 kemarin masih segar dalam kita, masih terbayang kita dengan kondisi saudara-saudara kita hari kita, bagaimana perkampungan mereka, wilayah mereka, tempat mereka itu kena musibah. Itu bisa saja karena kita membuat ulah, bukan dosa-dosa mereka. Ada manusia yang tak bersyukur, manusia tak memelihara kemakmuran bumi, sehingga orang yang berbuat, manusia yang lainnya kena. Makanya lain suka kamu syukur, saya tambah, tapi ketika kamu sangat azab tuh, maaf pendengar FM, azab tuh sangat. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang syafaatnya kita harapkan di hari kiamat, yauma la yanfa malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak ada gunanya harta yang kita kumpulkan, anak-anak yang kita banggakan, tak berguna nanti, kata. Kapan?
Ya, ketika harta itu tidak kita limpahkan, ketika harta itu kita tidak membelanjakan ke jalan, ketika anak-anak itu kita tidak mendidik, kita biarkan, nah, tak ada gunanya, tak berguna, kecuali yang datang kepada Allah dengan apa? Qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat di sini maksudnya hati yang bersih, bersih dari sifat ria, bersih dari sifat ujub, bersih daripada sifat sombong. Itu semua yang dia katakan di sini. Laman Allah. Jadi pendengar FM di mana saja ada, tadi singkat ini adalah tentang puasa Sya'ban. Rasulullah SAW senantiasa memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena persiapan kita untuk Ramadan. Nanti ketika di Ramadan kita tidak terkejut namanya perlu kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun sebelum sampai ke Ramadan, ada yang perlu kita garis bawahi, ada yang perlu kita buat catatan. Nah, tanda kutip, ini khususnya bagi kaum perempuan, ya kan? Iya, ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi kaum laki-laki. Mungkin pada tahun-tahun kemarin ya. Nah, kalau mungkin laki-laki ada yang tidak berpuasa karena musafir, ya kan? Karena sakit, nah, boleh dia meninggalkan puasa tahun kemarin. Nah, siapa tahu pada tahun ini udah mau masuk Ramadan, dia belum menggantinya. Inilah kesempatan di Sya'ban supaya mengganti puasa yang belum diganti kemarin. Kalau laki-laki yang sakit ya, yang ada yang musafir ya. Nah, itu. Kalau perempuan, nah ada lagi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan pada pendengar FM di mana saja ada, bagi anak-anak kita yang perempuan, tetangga kita, keluarga kita dan lain sebagainya, bahwa ada hutang Ramadan mungkin kalau perempuan ada ya. Ada, selalu ada ya. Sebelum kalau dia masih masih muda ya, nah, sebelum masa menopause, nah itu pasti ada puasanya yang tinggal, bisa 1 minggu, nah, bisa mungkin kurang dari situ atau lebih dari situ ya, pokoknya sekitaran situ. Nah, jadi bagi Ananda ataupun saudara-saudari, ibu-ibu, pembawa yang belum membayar puasa yang tinggal keduanya, sebelum Ramadan ya dibayarlah. Nah, ini di bulan Sya'ban. Waktu yang baik ya, Ustaz ya. Ya. Nah, bisalah dibayar di sini. Siapa tahu dia yang nifas, kalau ibu-ibu kan, nah, setelah dia melahirkan, bisa saja waktu Ramadan kemarin dia melahirkan, berarti banyaklah yang tidak puasanya. Nah, bodohlah diganti. Atau kaum perempuan, anak gadis, ibu yang masih muda yang datang bulan tiap bulan, nah, wajiblah dia ganti. Dan dalam kita tadi saya anak-anak apa saya belum pak, saya kan itu 28 hari lagi kan, 28 hari lagi Ramadan ya, wajiblah diganti. Nah, itu pendengar FM di mana saja pun berada. Dan apa rupanya keutamaan di bulan Sya'ban? Banyak keutamaan. Salah satu keistimewaan bulan Sya'ban ini, di bulan inilah diturunkan perintah puasa, yaitu tepatnya pada tahun kedua hijrah, pada tahun kedua setelah Nabi hijrah berpindah dari kota Makkah ke kota Madinah. Jadi pada tahun pertama perintah puasa itu belum datang, belum. Nah, tapi di tahun kedua Allah wahyukan firman Allah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 melalui malaikat Jibril. Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang takwa.
ternyata puasa ini bukan hanya di umat Nabi Muhammad saja yang sudah diwajibkan, tapi kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu, orang-orang sebelum kamu. Cuma pelaksanaannya mungkin ya gitu ya. Nah, kalau umat Nabi puasanya 10 hari, nah, kalau Nabi Daud puasa 1 hari, buka 1 hari. Nah, itu Nabi Daud ya. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini, besok puasa, besoknya buka. Nah, jadi beda mungkin. Jadi pendengar FM di mana saja, dalika syahru yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Katanya bulan ini, bulan Sya'ban ini banyak bulan dilupakan manusia, lalai manusia di antara Rajab dan Ramadan. Kalau di bulan Rajab kan, kita mengenal sejarah di bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, jadi orang tahu pada semua, oh ini kenapa bulan Rajab? Kenapa? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Di bulan Ramadan ada kejadian yang istimewa, itu ada Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. Tapi di bulan Sya'ban banyak merupakan manusia. Padahal kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyaklah berpuasa di bulan Sya'ban, apalagi puasa-puasa sunnah. Karena kita lihat nyatanya di masyarakat kita ketika bulan Ramadan banyak nggak terlihat orang yang tak puasa. Kita jawab sendiri ya. Kita jawab sendiri, itu kenyataan di lapangan. Nah, padahal hukum puasa itu kalau dia sehat, balik berakal, wajib. Tidak bisa kita ganti puasa itu kalau kita tinggalkan, kalau memang sengaja. Karena apa namanya, mau puasa dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang sepelenya dia di depan orang makan lagi, rokok lagi, tenang dia berjalan di situ, padahal orang berpuasa. Pendengar FM di mana saja pun berada, mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita baca dalam sebuah hadis Nabi. Haddatsani Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran syuhuri atasumu Sya'ban. Qala dzalika yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahru turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Wa ana sha'im. Bercerita Usamah bin Zaid, apa katanya? Qala, aku berkata, qultu ya Rasulullah, aku kata, wahai Rasulullah. Seolah-olah mereka berdiskusi ya. Mereka berdiskusi, bertanya. Usamah itu bertanya kok. Karena zaman Rasulullah langsung saya ditanya ke Rasulullah ya, ada masalah langsung langsung. Jadi Usamah ini pun bertanya, aku tak pernah melihat engkau ya Rasul puasa yang lebih banyak puasa selain di bulan Sya'ban. Saya nggak pernah lihat Rasul itu banyak kali puasa kecuali di bulan Sya'ban. Nah, selain bulan Ramadan maksudnya ya. Di luar bulan Ramadan, Usamah itu bercerita tidak pernah dia lihat Rasul banyak-banyak berpuasa. Tak pernah saya lihat. Kenapa ya Rasul? Seolah-olah dia bertanya seperti itu. Kenapa ya Rasul kok banyak kali puasa? Apa kata Rasul? Qala dzalika yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Ini bulan sangat sering dilalaikan manusia, dilupakan manusia di antara Rajab dan Sya'ban dan Ramadan. Padahal kata beliau, bulan Sya'ban itu, syahrul Sya'ban itu syahrul turfa'u fihil a'mali ila rabbil alamin. Bulan itu bulan ketika diangkat padanya amal-amal kita. Amal-amal kita dilaporkan ketika malaikat melaporkan amalan kita 1 tahun ini ila rabbil alamin, kepada Tuhan penguasa alam. Wa uhibbu, kata Rasul, aku ingin, aku suka, aku mau ayyur amali wa ana sha'imun. Kenapa saya banyak berpuasa di sini? Kata Rasul, saya ingin amalan saya, laporan ibadah saya 1 tahun ini, ayyur amali, dilaporkan kepada Tuhan, penguasa alam. Wa ana sha'imun, saya ingin amalan saya, laporan ibadah saya 1 tahun ini, ayyur amali, dilaporkan kepada Tuhan, penguasa alam. Wa ana sha'imun, saya ingin amalan saya, laporan ibadah saya 1 tahun ini, ayyur amali, dilaporkan kepada Tuhan, penguasa alam.
wa ana shaim, ketika itu saya sedang puasa. Jadi ketika amalan kita dilaporkan malaikat kepada Allah, nah saya itu ketika sedang puasa kata Rasul. Nah, maka jamaah ataupun pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita berlomba-lomba. Nah, untuk puasa di bulan Sya'ban ini puasa sunnah. Kalau tidak bisa minta puasa Senin Kamis ya, yang ditinggalin lagi ya. Nah, kemudian ada puasa Ayyamul Bid. Nah, Ayyamul Bid itu kapan? Puasa Ayyamul Bid itu puasa hari ke-13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Itu namanya Ayyamul Bid. Nah, di samping itu boleh kita puasa, boleh puasa sunnah. Nah, puasa sunnah untuk melatih diri kita nanti di Ramadan, karena kadang-kadang kita lihat di bulan Ramadan hari pertama banyak orang yang mau puasa, ya kan Pak lihat sampai-sampai di apa akan cakap itu saya sedang puasa Kata karena lemas ya, iya Ustaz. ya karena lemas ya, badannya terkejut. Yang biasa pagi bisa makan, siangnya ngopi, sorenya ngopi, maka boleh semua. Nanti dicakap sama orang pun marah. Nah, karena suhu dia kata kita sama-sama puasa di situ. Nah, itu maksudnya di bulan Ramadan ini, di bulan Sya'ban ini menjadi terbanyak samping memperbanyak ibadah Allah Subhanahu. Nah, apa aja yang kita kerjakan di sini? Banyak zikir, zikir kepada Allah, tahajud atau sholat malam, perbanyak taubat, membersihkan diri, kita memperbaiki diri. Nah, kita bersih tazkiyatun nafsi, memperbaiki diri kita sebelum datang Ramadan. Hubungkan silaturahim di antara sesama. Nah, karena sebanyak apapun ibadah kita nanti, sebanyak apapun tahajud kita, Ramadan, puasa Ramadan kita, tilawah Al-Quran kita, kalau masih ada silaturahim kita yang terputus, apa kata Rasul? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Kita mau datang bulan Ramadan, bulan yang sangat itu. Kalau mungkin ditanya Mbak Lia kalau bisa dipercepat Ramadan. Oh, betul sekali Ustaz. Karena dari itu kan. Oh, iya betul Suasana Ramadan. Nah, enaknya sih banyak di sana yang mau kita kerjakan. Bulan yang suci, bulan tapi sebelum ke situ sekian interaksi. Perbaiki hubungan kita pada Allah, perbanyak taubat dan habalum minan. Pendengar FM di mana saja pun berada, kemudian ada satu hadis Nabi tadi, apa katanya? Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min syahban fa innahu kana yasumu syahban kullu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa katanya puasa di bulan Sya'ban itu lebih banyak. Nah, sama dengan hadis yang tadi, tapi peruinya beda. Banyak dikerjakan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban puasa-puasa sunnah. Rasulullah saja, Rasulullah lah ya, yang sudah doa-doanya dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia sudah dijamin masuk surga. Kalau kita berada nggak kepingan kita di surga? belum ada ya, belum ada jaminan kita masuk surga. Nah, tapi itu Rasulullah tetap puasa dia. Nah, kenapa itu dikatakan sama Rasulullah? Oh, Rasulullah itu kan sudah ada jaminan masuk surga, tapi ibadah Rasulullah tetap terus kata sahabat. Apa? Saya takut termasuk orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah ataupun pendengar pada saat berada, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari berpuasa pada sebagian besar di bulan Sya'ban. Rasulullah katanya berpuasa sebagian besar di bulan Sya'ban. Tidak semua, tapi sebagian besar Sya'ban itu Rasulullah puasa. Namun Syekh Muhyiddin Misri berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban memiliki keistimewaan tersendiri
ada keistimewaan tersendiri, kata Syekh Muhyiddin Al-Misri. Apa itu keistimewaannya tersendiri sekaligus apa katanya? Persiapan menghadapi puasa Ramadan, persiapan. Nah, dengan melaksanakan puasa Sya'ban, maka kita sebenarnya sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi Ramadan. Karena yang mau kita siapkan yang pertama ruhiyah kita, yang kedua fikriyah kita, yang ketiga jasadiah kita, yang keempat maliyah kita. Yang pertama ruhiyah kita apa? Keimanan kita harus kita persiapkan di bulan Sya'ban ini untuk menghadapi Ramadan. Yang kedua fikriyah kita, fikriyah itu apa? Ilmu kita. Nah, ilmu tentang Ramadan. Banyak orang yang berpuasa hanya puasa mulut saja. Nah, banyak orang yang berpuasa hanya mulutnya saja. Ini ya yang puasa. Ada yang puasa nggak sholat. Ya. Ada yang puasa tapi mulutnya tak dijaga. Nah, yang paling hebatnya apa? Begitu dia pulang pulang sholat subuh, nah bicara-bicara datang misalnya temannya, nah begini, si pulang begini, nah, jangan ceritakan ini puasa katanya, nah, puasa. Tapi setelah sholat tarawih dia ketemu lagi kawannya, mana tadi ceritanya? Gitu ya. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, mari kita saling membersihkan diri. Tadi persiapan ruhiyah kita, keimanan kita. Yang kedua fikriyah kita, ilmu kita perlu di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu sia-sia. Ibadah tanpa ilmu ditolak sebenarnya. Kemudian apa kita lagi? Jasadiah kita, fisik kita persiapkan juga. Persiapan tadi dengan apa? Latihan berpuasa. Yang keempat maliyah. Maliyah itu apa? Harta. Persiapan karena banyak pengeluaran di bulan Ramadan. Betul, Ustaz. Betul kan? Ada yang tidak sah rasanya puasa itu makan pakat. Oh. Iya, ada kan? Pokoknya harus ada takjil-takjilnya gitu, Iya. Ustaz. Ada rasanya kalau nggak marfuko pakai kolak nggak enak ya. Betul, Ustaz. Nggak apa-apa kalau menambah itu pula nanti karena gara-gara pakai nggak puasa gitu ya. Jadi yang pertama kenapa kita perlu persiapkan maliyah? Karena banyak mungkin saudara-saudara kita kalau taraf bawah bantu alat kita saja bersedekah gitu ya. Karena bersedekah di bulan Ramadan luar biasa. Kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang berpuasa. Hanya maliyah kita siap di bulan Syawal. Kadang-kadang kita melihat banyak 11 bulan nganggur, tapi di bulan kemudian baru kerja gitu. Tapi tidak masalah asalkan ibadahnya tetap. Jangan mengutamakan kerjanya daripada ibadahnya. Pemerintah pun tidak membuat aturan kalau di bulan puasa jam kerja itu dikurang kan? Jam 4 potong jam 3. Masuk jam 8 dikurang. Untuk jaga kita ibadah. Di pendengar berada barangkali inilah jadi sore hari ini mari kita pergunakan bulan Sya'ban untuk melatih diri kita pergunakan banyak puasa supaya melatih nanti ketika Ramadan kita puasa dengan masuk kita tuntakan dan berdoa kepada Allah kita diberikan Allah kesehatan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahi kami pada Sya'ban sampaikan kami ke bulan Ramadan. Maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat kepada Allah saya pun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.